Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurijadora M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Masyarakat Indonesia. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Reaksi Kerajaan-Kerajaan Islam terhadap Penetrasi Barat. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Matisha. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi saya yaitu situasi kerajaan-kerajaan dari penetrasi bangsa-bangsa Eropa. Yang pertama itu situasi dan kondisi kerajaan masa kedatangan orang-orang barat. Kota Malaka itu disebut dengan Gerbang Nusantara. Mengapa mereka dijuluki seperti itu? Karena mereka sebagai pintu masuknya pedagang-pedagang asing yang ingin masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan kepulauan Indonesia. Uh, Malaka pada akhir abad ke-15 mereka didatangi oleh saudagar dari Jazirah Arab, Asia Tenggara, Asia Selatan, Cina dan Nusantara sendiri dan wilayah Nusantara sendiri. Yang kedua itu ada penetrasi politik Barat. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang-orang Portugis datang mencari kepulauan rempah-rempah. Faktor pertamanya itu adalah faktor ekonomi, faktor agama, dan faktor petualangan. Di samping faktor petualangan ini, mereka ada keinginan untuk mencari lautan yang ke tempat-tempat yang belum dikenal. Hmm, dari ketiga dari dorongan ketiga faktor tersebut, mereka mulailah mencari jalan. Mereka mulailah mencari jalan ke pantai barat Afrika, ke selatan, lalu membelok ke pantai timur Afrika. Kemudian menuju utara di daerah Babel Mandab, mereka bertemu dengan pedagang-pedagang asing yang sejak berabad-abad itu sudah melakukan perdagangan antara kepulauan Indonesia, Persia, dan Lautan Merah. Uh, motif kedatangan orang Belanda ini hampir sama dengan motif kedatangan orang Portugis. Orang Portugis. Jika kedatangan orang Portugis dengan tiga motif, yaitu motif ekonomi, motif agama, dan motif petualangan. Sedangkan motif kedatangan orang Belanda itu ada dua, yaitu motif ekonomi dan motif petualangan. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu Malaka dan Aceh dalam menghadapi Portugis dan Belanda. Jadi dari uraian sebelumnya telah kita ketahui bahwasannya hubungan antara beberapa kerajaan Islam di Asia Tenggara itu, khususnya di Indonesia bagian barat, mereka menjalin hubungan, yaitu hubungan yang sangat baik, di mana dilihat dari segi militernya maupun dari segi diplomatiknya. Jadi hubungan tersebut dibuat oleh Portugis, antara lain yaitu Couto dan Pinto. Di kepulauan Turki, di kepulauan Indonesia, Raja Turki itu telah lama dikenal dengan julukan Raja Rum. Raja Rum, dan ia merupakan raja Islam terkuat pada abad ke-16 menurut tradisi yang sampai kepada kita. Maksud dengan Raja Rum itu adalah Raja Turki yang datang dari barat, dan raja dari Cina itu dan raja dari timur itu seperti yang diceritakan oleh kisah dari kerajaan Sultan Zulkarnain, mempunyai seorang putra, di mana putranya itu merupakan seorang raja ketiganya. Putranya itu memimpin Raja Rum, Raja Cina, dan Raja Johor. Kesultanan Iskandar Zulkarnain ini merupakan kesultanan dari kerajaan Minangkabau dengan orang-orang Portugis di bawah pimpinan Diego Lopes de Suqueira ke Malaka atas perintah Raja Portugis, membuat perjanjian dengan penguasaan Malaka. Perjanjian ini dimaksud untuk memperoleh suatu izin perdagangan
untuk menciptakan suatu izin perdagangan yang menguntungkan ke sebelah pihak. Itu adapun eh, misi tersendiri dari Portugis yaitu untuk menyebarkan agama serta memperluas daerah perluasannya dan perekonomian. Maksud utama Portugis menduduki Malaka itu adalah untuk menguasai perdagangan yang melalui Selat Malaka, atau yang melakukan perdagangan dengan Malaka semata-mata. Seperti diketahui orang-orang Gujarat beramai-ramai datang berdagang ke Malaka, sementara orang-orang Portugis hendak menguasai perdagangan antara pelabuhan-pelabuhan di India, yaitu di Gujarat, Benggala, dan Golconda dengan Malaka, yang tentu saja penguatan. Baik, selanjutnya yaitu Maluku menghadapi Portugis, Spanyol, dan Belanda. Mulai dari salah satu raja Spanyol yang diberi armada untuk pergi ke Maluku, yaitu Fernão Magalhães, pada tanggal 10 Agustus 1519. Magalhães meninggalkan Serra dengan 3 buah kapal yang masing-masing dipimpin oleh Luís de Mendoza, Juan de Cartagena, dan Gaspar de Queseda. Kemudian memberontak. Ternyata Magalhães tidak sampai di Maluku karena ia dibunuh di Mactan pada tanggal 27 April 1527. Dan yang meneruskan perjalanan adalah Duarte Barbosa yang juga dibunuh pada tanggal 8 November 1521. Jadi yang tiba di Maluku itu adalah Carvalho dan Gonçalo Gomes. Ia dan anak buahnya memasuki pelabuhan Tidore dan mereka diterima dengan sangat ramah. Pada saat itu keadaan orang-orang Portugis di Maluku berkembang. Antonio dan de Brito mendirikan benteng di Ternate yang disebut dengan Saint John pada tahun 1522. Pada waktu itu ia memerintah Ternate adalah Kaijil Darus yang mewakili raja yang masih di bawah umur yang bernama Boilie. Permusuhan antara Portugis dan Tidore dimulai ketika Antonio de Brito mendengar tentang kedatangan Jang dari Belanda yang hendak membeli cengkih. Ia mengirim sebuah galai ataupun yang disebut dengan perahu besar untuk melawan Jungjung ini. Namun perahu besar ini tidak dapat ditenggelamkan dekat Tidore. Orang-orang Tidore kemudian banyak terjadi pertumpahan darah, yaitu orang Tidore memenggal 16-17 kepala orang Portugis. Peristiwa inilah yang mencetuskan dimulainya perang antara Portugis dan Tidore. Perang antara orang Portugis dan Tidore berlangsung untuk beberapa waktu, di mana Tidore mendapat bantuan dari orang-orang Spanyol yang datang lewat Amerika Selatan. Dengan demikian, dalam perang itu terdapat di satu pihak Tidore yang dibantu orang-orang Spanyol dan di pihak lain Baik, selanjutnya yaitu Maluku menghadapi Portugis, Spanyol, dan Belanda. Mulai dari salah satu raja Spanyol yang diberi armada untuk pergi ke Maluku, yaitu Fernão Magalhães, pada tanggal 10 Agustus 1519. Magalhães meninggalkan Serra dengan 3 buah kapal yang masing-masing dipimpin oleh Luís de Mendoza, Juan de Cartagena, dan Gaspar de Queseda. Kemudian memberontak. Ternyata Magalhães tidak sampai di Maluku karena ia dibunuh di Mactan pada tanggal 27 April 1527. Dan yang meneruskan perjalanan adalah Duarte Barbosa yang juga dibunuh pada tanggal 8 November 1521. Jadi yang tiba di Maluku itu adalah Carvalho dan
Gonçalo Gomez. Ia dan anak buahnya memasuki pelabuhan Tidore dan mereka diterima dengan sangat ramah. Pada saat itu keadaan orang-orang Portugis di Maluku berkembang. Antonio dan de Brito mendirikan benteng di Ternate yang disebut dengan Saint John pada tahun 1522. Pada waktu itu ia memerintah Ternate adalah Kaijil Darus yang mewakili raja yang masih di bawah umur yang bernama Boilie. Permusuhan antara Portugis dan Tidore dimulai ketika Antonio de Brito mendengar tentang kedatangan Jang dari Belanda yang hendak membeli cengkih. Ia mengirim sebuah galai ataupun yang disebut dengan perahu besar untuk melawan Jungjung ini. Namun perahu besar ini tidak dapat ditenggelamkan dekat Tidore. Orang-orang Tidore kemudian banyak terjadi pertumpahan darah, yaitu orang Tidore memenggal 16-17 kepala orang Portugis. Peristiwa inilah yang mencetuskan dimulainya perang antara Portugis dan Tidore. Perang antara orang Portugis dan Tidore berlangsung untuk beberapa waktu, di mana Tidore mendapat bantuan dari orang-orang Spanyol yang datang lewat Amerika Selatan. Dengan demikian, dalam perang itu terdapat di satu pihak Tidore yang... Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan presentasi atau makalah atau juga materi yang saya bawakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan Banten dan Mataram menghadapi Belanda. Banten itu suatu kerajaan Islam yang berkembang di abad 16. Setelah pedagang-pedagang dari India, Arab, Persia mulai menghindari Malaka di tahun 1511, di mana telah dikuasai oleh Portugis. Orang Belanda dicurigai karena datang yang pertama kali di tahun 1594, di mana mereka merancangkan maksud tujuan datangnya. Mereka pun diterima dengan baik, di mana Mangkubumi Banten yang dengan Cornelis de Houtman membuat suatu perjanjian persahabatan, di mana isinya dari perjanjian tersebut yaitu Belanda dibolehi berdagang dengan bebas di wilayah Banten. Dan suasana perdagangan itu tidak berlangsung lama karena orang Eropa yang datang ke Banten mulai membuat persaingan, dan sikapnya orang Belanda dengan kasar menimbulkan hal-hal tidak diinginkan. Sikap kasar orang Belanda ini ditangkap karena telah melakukan kekerasan terhadap Banten, termasuk juga dengan Houtman sendiri. Setelah di sini saya Hilmi Safitri akan menjelaskan tentang C, yaitu teknik perang. Teknik perang dibagi menjadi dua materi, yaitu satu, meluasnya kekuasaan Belanda di Nusantara, dan teknik perang di Nusantara. Yang pertama yaitu ketika Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 dan digantikan oleh menantunya Sultan Iskandar Thani. Di bawah sultan ini Aceh mulai mengalami kemunduran, di mana disebabkan karena pemerintahannya mempunyai sikap yang lunak terhadap orang barat, baik terhadap Portugis, Inggris, dan Belanda. Aceh lebih dirasakan lagi sejak Sultan Iskandar Thani wafat dan digantikan oleh istrinya, yaitu Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin Shah, yang memerintah antara tahun 1641 sampai 1675.
Kemunduran Kerajaan Aceh di bidang politik maupun perdagangan sejak wafatnya Iskandar Muda itu tidak nyala akibat kelemahan sultan-sultan pengganti raja, akan tetapi juga mungkin akibat perang yang dilakukan terus-menerus oleh Aceh melawan Portugis. Pemerintahan Sultan Tajul Alam Safiyatuddin, daerah-daerah pengaruh Aceh di luar Sumatera mulai melepaskan diri, sedangkan di dalam negeri orang-orang kaya menambah kekuasaan mereka. Masing-masing kerajaan Aceh yang mempunyai daerah yang begitu luas tidak dapat lagi dikuasai oleh Sultan Aceh. Kekuasaan ini tidak dirasakan lagi atas hilang, atau bisa juga disebut dengan hilang sama sekali. Pada akhirnya Aceh terpaksa menerima suatu politik damai dan tidak dapat lagi mengadakan tawar-menawar mengenai barang dagangannya di pantai barat Sumatera. Orang-orang Belanda yang pada tahun 1638 diberi hak istimewa untuk berdagang pada masa pemerintahan Sultan Tajul Alam tetap diberi hal tersebut. Dalam bidang ekonomi, Aceh mengalami kemunduran. Satu kejadian yang dialami Aceh ialah ketika perang menolak untuk berdagang timah dengan Belanda. Orang-orang Belanda mengambil tindakan melarang pedagang-pedagang Islam untuk datang berdagang di Aceh dan juga Kedah. Ketika Barat masih didatangi oleh orang-orang Inggris, Belanda menduduki Malaka tahun 1641 dan memblokade kembali Aceh dan Kerah. Karena tindakan ini, Aceh membalas dan menangkap orang-orang Belanda yang ada di Salida Pariaman dan tetapi keadaan Aceh mulai lebih parah. Banyak daerah-daerah yang ditaklukkan meminta kepada Belanda untuk membantu mereka membebaskan diri dari Aceh. Blokade Belanda terhadap Aceh dapat dipertahankan karena Belanda tidak mempunyai cukup orang dan kapal untuk melakukan penjajahannya. Sebab itu, pada tahun 1659, Belanda mengajukan suatu perjanjian kepada Aceh, usaha sekuat tenaga mempertahankan kerajaannya. Meskipun ia sudah mulai lanjut usia, ia mencoba untuk memberikan kehormatan tertentu kepada company untuk mengamankan negaranya. Usaha-usaha Sultanah Tajul Alam ini, Belanda makin mempergunakan kesempatan-kesempatan yang menguntungkan baginya. Untuk hal itu, mereka mulai minta hak perdagangan emas dan lada. Pada bagian pertama abad ke-17, mereka mengadakan perdagangan emas secara kecil-kecilan, baik di pantai timur maupun di pantai barat Sumatera. Akan tetapi, setelah tahun 1650, yakni setelah mereka mendapatkan begitu banyak keuntungan karena melemahnya Aceh, perdagangan emas yang ada di pantai barat juga menjadi incaran. Ketika orang-orang Inggris diusir dari kerajaan Banjar, banyak belah orang-orang Inggris merupakan kesempatan bagi orang-orang kompeni Belanda untuk berhubungan kembali dengan Banjar. Kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh politik monopoli perdagangan Belanda pada abad berikutnya, terutama pada abad ke-19, menimbulkan pula reaksi dan perang, antara lain Perang Banjar pada tahun 1859 sampai 1862 di bawah pimpinan Pangeran Antasari, sehingga pada kesempatan ini peristiwa inilah Belanda dapat memperluas kekuasaan di Nusantara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu teknik perang di Nusantara. Teknik perang di daratan yang bisa dilakukan oleh prajurit bangsa di Nusantara ialah dengan mengadakan serangan mendadak dengan musuh ditunggu pada suatu tempat persembunyian, dan bila mana musuh telah dekat, barulah serangan dilakukan. Bagi yang mempersiapkan perang, yang penting adalah persiapan pembelaan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan pada waktu berlangsungnya perang tersebut. Kegiatan produksi akan terganggu, dan adapun orang yang dilakukan dengan cara pengepungan. Serangan dilakukan dengan berbagai cara seperti yang telah dikatakan di atas. Penyerangan biasanya dilakukan dengan penyerangan tiba-tiba,
Secara terhadap penyerangan ini, orang Belanda sangat takut. Cara lain untuk melawan musuh adalah dengan pengepungan. Bila mana daerah yang hendak diserbu sudah dicapai seperti kota Batavia, jika pengepungan dan serangan akan dimulai, bunyi-bunyian yang memberisikan terdengar untuk menakut-nakuti musuh. Orang yang mengepung membunyikan beduk, tontong, dan berteriak tanda bahaya sehari semalam. Keributan ini merupakan tanda penyerangan. Di dalam keributan ini, tangga-tangga bambu atau kayu dibawa ke benteng musuh untuk memungkinkan para penyerang menaiki dan memasuki benteng musuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.